Saya sekarang saya bukan orang hukum ini, ngapain kamu ngomong? bisa gitu loh, supaya Anda diajar dari saling ngomongnya ada lagi substansinya. Udah, dengarkan saya. Ada substansi yang nggak ada. Anda nggak punya substansi. Payung ini nggak ada apa-apanya, nol. Ini nggak punya substansi. Udah, sini. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya ngomong. Supaya saling menghargai. Coba Pak David. Dengarkan saya ngomong. Kita dengarkan. Halo, salam jumpa sahabat opini publik dimanapun sahabat berada. Salam sehat. Bagaimana dengan liburan Idul Adha kemarin? Semoga kegembiraan bersama keluarga pada liburan Hari Raya Idul Adha yang baru lewat menjadi penyemangat bagi sahabat semua untuk kembali bekerja dan mencari rezeki untuk keluarga dan orang-orang terkasih. Amin. Ya, perdebatan seru antara salah seorang pendukung Pak Jokowi, yaitu David Pajung, dengan pengacara Roy Suryo, yaitu Refli Harun, dalam acara Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu, menyisakan satu sisi menarik untuk dibedah dan didiskusikan lebih lanjut. Dalam sebuah sesi, ketika David Pajung diberikan waktu oleh pembawa acara untuk berbicara, ada banyak sekali gangguan, baik dari Refli Harun yang juga berbicara di saat yang sama untuk mengganggu David Pajung yang tengah menyampaikan opininya, maupun dari Roy Suryo yang sepanjang David Pajung berbicara, Roy Suryo selalu menyela pembicaraan dan memprotes David Pajung. Kebiasaan Refli Harun dan terutama Roy Suryo ini sudah puluhan kali muncul hampir di semua media mainstream yang mengundang narasumber dari kubu pendukung Pak Jokowi. Selalu saja Roy Suryo ingin mendominasi diskusi dan mempertanyakan posisi hukum dari lawan diskusi. Etika debat atau etika diskusi inilah yang menjadi titik krusial bagi seorang Roy Suryo dan Refli Harun, bahwa etika yang ditunjukkan seseorang dalam sebuah diskusi ilmiah menjadi gambaran terhadap kepribadian, kematangan, dan kualitas intelektual seseorang. Maka, bila Roy Suryo dan Refli Harun selalu ingin mendominasi sebuah diskusi, kemudian biasa menyela pembicaraan lawan, kemudian selalu secara sepihak merasa pendapatnya benar sendiri, sementara pendapat orang lain itu salah, seolah hanya Roy Suryo dan hanya Refli Harun yang memiliki kebenaran itu. Saya mempertanyakan kadar intelektualitas Roy Suryo dan Refli Harun. Apakah benar bahwa seorang Roy Suryo itu bergelar doktor? Pertanyaan yang sama, bahwa apakah benar seorang Refli Harun itu bergelar profesor doktor? Mohon maaf, saya menaruh hormat pada gelar akademis yang dicapai Roy Suryo dan Refli Harun, dan tidak sama sekali bermaksud melecehkan gelar Anda berdua. Namun saya merasa ada dimensi yang hilang, atau ada ruang hampa dalam kadar intelektualitas Anda berdua, yang harusnya diisi oleh etika dan keadaban, sebagaimana seharusnya seseorang yang berilmu. Seorang yang berilmu dan beradab pasti menghormati pendapat lawan, walaupun mereka berbeda pandangan dengan lawan debat. Seorang yang berilmu pasti menjaga kelasnya dan levelnya. Tidak mungkin orang yang berilmu teriak tidak karuan dan hilang keadaban, serta sopan santunnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Roy Suryo dan Refli Harun seperti pada video berikut ini. Sampai kemudian dilimpahkan dan lain sebagainya, sampai ponis sampai Mahkamah Agung. Itulah proses hukum. Ya, sekarang kan tengah diproses. Ya, sebentar dulu. Apa dasar Anda? Anda bukan orang hukum, nggak usah ngomong. Saya sekarang bukan orang hukum ini, ngapain kamu ngomong? Bisa gitu loh, supaya Anda diajar dari saling ngomongnya ada lagi substansinya. Udah, dengarkan saya. Ada substansi yang nggak ada. Anda nggak punya substansi. Payung ini nggak ada apa-apanya, nol. Ini nggak punya substansi. Udah, sini. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya ngomong. Supaya saling menghargai. Coba Pak David. Dengarkan saya ngomong. Kita dengarkan. Dengarkan saya ngomong. Dengarkan saya ngomong. Dengarkan saya ngomong. Ya, terima kasih. Tadi saya ngomong Anda potong. Ya udah, saya mau menjelaskan kepada Anda apa itu proses hukum. Baik, Saya mau Pak David udah. Dengarkan saya ngomong. Pak David sudah. Terima kasih. Jangan bayar. Oke, ini kan bayar. Ini sebenarnya nggak punya poin, cuma mau ganggu saja. Saya mau nggak etis. Ketika saya ngomong Anda potong-potong, begitu saya potong Anda teriak. Baik, tidak ada. Poin pentingnya, bro. Terima kasih. Apa? Sudah. Apa? Ya, itulah sekilas cuplikan perdebatan Refli Harun dan Roy Suryo versus David Pajung. Ketika David Pajung diberikan kesempatan untuk berbicara, Roy Suryo dan Refli Harun terus memotong pembicaraan David Pajung.
Maka giliran Refli Harun berbicara. David Pajung sengaja membalas dengan mencela pembicaraan Refli Harun, dan benar saja, Refli Harun marah dan malah mengajak David Pajung berkelahi. Sahabat juga bisa memperhatikan suara Roy Suryo yang terus mengoceh tidak jelas dan menyerang David Pajung. Jadi, kadar intelektualitas seseorang itu tidak selalu berbanding lurus dengan etika atau keadabannya. Tidak semua orang pintar menghayati ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Bila kita memperhatikan dengan cermat, maka ada perbedaan yang sangat mencolok antara pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Roy Suryo CS. Bila pendukung Pak Jokowi lebih tenang, lebih berhati-hati atau kalem, tidak melecehkan lawan, serta tidak berkata kasar, maka kondisi sebaliknya ditunjukkan kelompok Roy Suryo CS dan para pendukungnya. Saya kasih satu contoh saja, bagaimana Roy Suryo membuli Rismon Sianipar atau membuli Eli Daneti atau bahkan Pak Jokowi. Kembali lagi ke soal debat seru antara David Pajung dengan Refli Harun dan Roy Suryo, bahwa ada pelajaran penting yang seharusnya diambil oleh Refli Harun dan Roy Suryo, yaitu lakukan apa yang Anda ingin agar orang lain lakukan padamu. Sesimpel itu. Di samping itu, saya mengamati ada suatu kepanikan yang melanda Refli Harun dan Roy Suryo karena isu P21 terus bergulir menghiasi semua media, baik media mainstream maupun media sosial, dan hal itu yang coba dihindari oleh Refli Harun dan Roy Suryo. Ketakutan menghadapi sidang karena yang dihadapi adalah jaksa penuntut umum yang secara hukum berada pada posisi pelapor, yakni Pak Jokowi, untuk mengajukan pertanyaan yang kritis seputar 700 lebih barang bukti yang dihimpun oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ketika duduk di kursi tersangka, maka Roy Suryo harus siap dan bisa menjawab dengan baik dan lancar semua pertanyaan dari jaksa penuntut umum maupun pengacara Pak Jokowi. Tidak ada wayang yang coba dimainkan lagi. Demikian juga tidak ada baju kaos dengan tulisan penghinaan lagi. Tidak ada interupsi serta gelagat, aneh dan nafsu sebagaimana lazimnya yang dilakukan Roy Suryo untuk memotong pembicaraan lawan. Apalagi memotong pembicaraan jaksa penuntut umum. Dugaan saya, di bawah tekanan yang tinggi di pengadilan, maka Roy Suryo bisa keceplosan sehingga membongkar banyak rahasia yang selama ini disimpan dengan sangat rapat di kelompok mereka. Perihal siapa kekuatan di belakang mereka. Sutradara dari permainan ini, Roy Suryo tentu tidak mau dipenjara sendiri dan menanggung akibat sendiri dari semua skenario ini. Andai memang skenario itu benar adanya, itu analisa dan dugaan dari opini publik. Jadi bagaimana pendapat sahabat semua tentang sikap Roy Suryo dan Refli Harun yang emosional terhadap David Pajung serta prediksi tentang Roy Suryo di pengadilan? Sahabat bisa menulis pendapat dan pandangan di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi sahabat semua dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.